المعيبين في خلق وفي خلق ولم يدانوه بعلم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غروا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم هو الأبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتئم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم من رسالته عمت شفاعته إلى الخصوصين عن غير الأبي بأمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم أجلس بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم ثم التابعين وهم أهل تقى النقى والعلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا الله بأذن الخادمة يا الله يا الله يا الله بأذن الخادمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة الرحيم ألف الجدال الحبيب عبد الله بن علي الحداد الله يعيد علينا من بركاته وأسراره وعلومنا وحاده الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء أنت عليك كما أثنيت على نفسك.
lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih diberi sehat dan afiah. Kita masih tetap menjadi orang mukmin dan kita tetap menjadi umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang wajib kita dalam rangka bersyukur kepada hadirat Allah SWT atas segala nikmatnya, kita wajib istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Di dalam kita menjaga agama kita, Islam kita, dan kita menjaga iman kita. Jangan sampai dicabut, jangan sampai hilang, bahkan jangan sampai berkurang. Dan berusaha untuk selalu supaya bisa iman kita itu bertambah, bukan berkurang. Semakin hari semakin bertambah. Bagaimana ada satu doa yang banyak dibaca oleh para ulama, Allahumma kama an'amtana bil Islam zidna minhu. Ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan nikmat kepadaku dengan nikmatul Islam, agama Islam, zidna minhu, maka tambahkan agama Islam itu kepada diriku. Kama an'amtana bil iman zidna minhu, sebagaimana Engkau memberikan padaku nikmatul iman, zidna minhu, maka tambahkanlah iman itu pada diriku. Artinya agama kita, iman kita semakin hari semakin kokoh, semakin kuat, semakin bertambah, bukan sebaliknya. Semakin hari semakin lemah, semakin berkurang. Istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Istiqomah dalam beribadah, ini adalah hal yang membuat iman kita itu kuat, membuat iman kita itu kokoh. Ada satu sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qulli fil Islam dullani ada amalin, qulli fil Islam qalan, ucapkan kepadaku dalam agama Islam ini satu ucapan yang la as'aluhu bi ghairak, yang aku tidak pernah bertanya kepada seorang pun, siapapun. Kemudian Rasulullah SAW menjawab pada sahabat itu, qul amantu billah summa istaqim, katakan bahwa aku beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, summa istaqim, kemudian engkau istiqomah di dalam imanmu, istiqomah dalam imanmu. Iman itu mempunyai banyak amalan-amalan atau cabang-cabang yang kesemuanya itu menguatkan, mengokohkan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan, mengokohkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, "Tsumma innal mu'minal kamil", sungguhnya seorang mukmin yang sempurna, artinya imannya, seorang mukmin yang sempurna imannya, la yada'u syai'an mimma yuqarribu ilallah, dia tidak akan meninggalkan sesuatu, tidak akan meninggalkan sesuatu daripada apa yang membuat dirinya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa saja yang membuat taqarrub kepada Allah, membuat kita dekat kepada Allah, itu enggak pernah ditinggalkan. Wa in kana lahu bi tarkihi al-uzrin, sekalipun umpamanya tidak dia kerjakan, dia mempunyai banyak alasan, bahkan 1000 alasan. Bukan hanya 1-2 alasan, tapi 1000 alasan. Dia enggak bakal tinggalkan itu amal yang membuat dia taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'lama anna tarka habba ila Allah. Baru dia tinggalkan kalau dia tahu bahwa dia dalam meninggalkan amal itu, di dalam meninggalkan amal itu lebih disukai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melakukannya, baru dia tidak kerjakan. Wa hadza qallama yattafiq, ini jarang sekali ada ini seperti ini. Ada tapi jarang sekali ada. Walidzalika tahammala al-kummal min ahli Allah min fi'li ma yuqarribuhum ila Allah umuran. Oleh karena itu tahammala al-kummal, orang-orang yang sempurna imannya, dia itu menanggung semua apa yang orang-orang yang sempurna daripada para wali-walinya, daripada para aulia, para ulama, para arifin. Dia menanggung apa saja yang membuat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, betapapun beratnya, betapapun sulitnya, betapapun susahnya. Umuran ta'jizu an fi'lihal jibalur rawasi, perkara-perkara yang gunung-gunung yang besar-besar itu tidak mampu melakukannya dari beratnya, tidak mampu menahannya dari beratnya. Wa man dha'ufa yaqinu, adapun orang yang yakinnya itu lemah, dha'ufa imanu, yang imannya itu lemah, wa qalla yakin, dan sedikit yakinnya, nggak punya yakin kecuali sedikit, yang lemah imannya, wa qasrat ma'rifatu, dan pendek sekali ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'awwilu ala tarki ma taradahu Allah taala illa ala sukutil harj. Dia enggak bakal meninggalkan semua apa yang membuat dirinya dekat kepada Allah, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa ala sukutil haraj. Jadi dia tidak memperdulikan semua itu, kesusahan, keberatan. Tidak ada keberatan sedikit pun di dalam hatinya, di dalam menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Walikullin darajatun mimma amilu waliyuwafiyahum a'malahum la yuzlamun. Allah berfirman, masing-masing semua mendapatkan derajat-derajat daripada apa yang mereka amalkan. Waliyuwafiyahum a'malahum wa la yuzlamun, dan Allah menyempurnakan amal-amal mereka. Wa hum la ya'lamun, dan mereka tidak mengetahuinya. Walikullin darajatun jadi masing-masing semua mendapatkan derajat menurut amalnya, dan amalnya menurut niatnya. Makin dia niatnya itu tulus, ikhlas, makin tinggi nilai amalnya. Makin tinggi nilai amalnya, makin sempurna balasan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tidak tahu balasan kita
nanti berupa apa, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman di sini, wa liyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Wa 'alaika bihamdi man laka 'alaihi wilayah min waladin. Dan selanjutnya dia diwasiatkan di sini, hendaknya engkau bihamli ma kullaman 'alaika 'alaihi ala man laka 'alaihi wilayah, memaksa, mengarahkan kepada orang yang engkau mempunyai kuasa kepadanya, daripada anak, min waladin, zaujatin, dan istri, semuanya itu adalah semuanya di bawah tanggunganmu dan kekuasaanmu. Hendaknya kamu bawa mereka, kamu arahkan, termasuk pembantu-pembantu yang di rumah kalian, murid-murid kalian, ala fi'lis salawatil maktubah, memaksa, mengarahkan mereka, menganjurkan mereka, membawa mereka agar mengerjakan salat yang fardu 5 waktu, yang fardu 5 waktu. Wa in imtana ahadun min haula an fi'liha fa 'alaika biwa'dhihi wa takhwifih. Seandainya ada di antara anakmu, istrimu, anak buahmu, membantumu, muridmu yang di dalam tanggunganmu, di dalam kekuasaanmu, ada yang menolak atau membangkang dari melakukan sholat, mengerjakan sholat, maka hendaknya wajib engkau memberi nasihat padanya dan mengancamnya, menakut-nakutinya, bahkan memberi sanksi kalau tidak mengerjakannya. Indama rada aw asarra ala tarkiha ala tarki, sesudah dinasihatin tetap saja tidak mengerjakannya, sudah diancam juga tetap aja ditakut-takutin, tetap aja tidak mengerjakannya. Alaika bidarbih wa ta'nifih, kalian boleh memaksanya dan boleh memukulnya, bidarbih wa ta'nifih, dan memaksa untuk mengerjakannya. Wa idimtana, dipukul masih saja juga tidak mengerjakannya, dinasihatin, dipaksa juga masih saja tidak mau melakukannya. Walam yanzajir anit tarki, masih saja dia meninggalkannya, dipukul, tidak jerah, tidak kapok. Alaika, putuskan hubungannya kamu dengannya, bimuqadda'ati wa mudabarati, jangan kumpul dengan dia, dikucilkan, putuskan hubungan. Inna tarikas salah syaitan, karena apa? Orang yang meninggalkan salat itu syaitan, adalah syaitan. Ba'idun rahmatillah, jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'arridun lighadabi wa la'ni, dan orang yang dia itu akan mendapatkan marah Allah dan akan mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala karena tarikus salat, tidak salat. Tahrumu muwalatuh wa tajibu mu'adatuh, haram bagi kalian bermesra-mesraan dengannya, dan wajib bagi kalian untuk menjauhinya, agar supaya jerak
agar supaya dia sadar sehingga dia lakukan. Orang yang di bawah kuasanya kamu, ada kulli muslimin, bahkan bukan hanya kita, setiap orang yang muslim tidak boleh dia bergaul dengan akrab dengan orang yang tarikus shalah. Dikhawatirkan nanti bisa jadi ikut tarikus shalah juga, nular kepada dirinya. Wa kaifa la, bagaimana tidak wajib maksudnya. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, perjanjian di antara kita dengan mereka as-shalah, artinya orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, adalah salat. Faman tarakaha faqad asyrak, orang yang meninggalkannya maka sungguhnya orang itu adalah orang musyrik. Artinya yang membedakan kita, yang memisahkan kita dengan mereka orang kafir, orang musyrik itu adalah salat. Adalah salat. Apabila kita salat berarti kita bukan orang musyrik, bukan orang kafir. Apabila kita tidak salat, meninggalkan salat, berarti kita termasuk golongan mereka. Dalam hadis yang lain, man taraka as-salata jiharan amdan faqad kafara jiharan, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, orang itu telah kafir dengan nyata-nyata. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dina liman la salata lahu, orang yang tidak salat berarti enggak punya agama. Orang yang tidak salat berarti tidak punya agama. Wa innama 'ala salati wa innama masalus salati minad din, karena perumpamaan salat itu dari agama. Perumpamaan salat itu dari agama, kamasalir ra'si minal jasad, seperti umpamanya kepala dari badan. Umpamanya kepala dari badan, semisal kepala dari badan. Artinya orang yang tidak sholat adalah orang yang berbadan tapi tidak berkepala. Tentu saja nggak hidup. Mana ada orang hanya punya badan nggak punya kepala? Semua binatang yang hidup, semua makhluk yang hidup pasti ada kepalanya. Pasti ada kepalanya. Nah, kepala ini adalah semisal sholat di dalam agama kita. Kalau kita tidak sholat berarti kita, agama kita itu seperti badan yang tidak berkepala, alias mati. Alias mati, agama kita itu mati tanpa sholat. Agama kita itu enggak hidup tanpa sholat, baru hidup kalau kita sholat. Karena itu perhatian ini marilah kita jalankan sholat 5 waktu ini dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada ibadah yang lebih agung dari sholat, tidak ada amanat yang lebih agung dari sholat, yang lebih mulia dari sholat. Karena sholat ini diwajibkan kepada kita tidak melalui siapapun, tapi langsung dari Allah kepada Rasulullah dan kepada umatnya, tidak melalui malaikat Jibril seperti ibadah-ibadah yang lain. Dan diamanatkan, diberikan amanat ini tempat yang paling tinggi, yang paling mulia, bukan di bumi ini, bukan. Dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu Isra Mi'raj, kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala di arasnya sana,
diwajibkan ini salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga diwajibkan kepada umatnya, sehingga salat ini menjadi salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam yang tidak tegak agama ini kecuali dengan salat. As-salatu imaduddin. Man aqamaha qad aqama ad-din, wa man tarakaha qad hadama ad-din. Bahwa salat ini adalah tiangnya agama. Barang siapa yang menjalankannya berarti dia menegakkan agama. Dan apabila dia meninggalkannya berarti dia robohkan agamanya. Oleh karena itu ini amanat yang sangat mulia, yang agung, yang seseorang apabila menyia-nyiakan amanat yang berupa salat ini, maka kepada amanat-amanat yang lain akan lebih enteng lagi, lebih enteng lagi, lebih sembrono lagi. Kalau dia tinggalkan amanat ini pasti akan dia tinggalkan. Oleh karena itu, kalau ingin tahu orang itu amanat panda ya, lihat orang itu sholat panda. Kalau tidak sholat jangan dipercaya, karena amanat yang paling agung udah dia sia-siakan, apalagi amanat yang lain. Dan Allah mengancam dalam Al-Quran, wailun lil musallin, berapa ayat yang menyatakan bahwa orang yang salat itu diancam dengan neraka. Wailun lil musallin, bagi orang yang salat, alladzina hum bi salatihim sahun, mereka dalam salatnya itu lalai atau lupa. Dalam ayat ini yang diancam itu bukan orang yang tidak salat, tetapi orang yang salat, yang di dalam salatnya dia tidak menunaikan, menyempurnakan syarat rukunnya, atau dia mengerjakannya di luar waktunya, qadha. Udah sholat subuh, matahari udah keluar, bahkan udah tinggi. Nah, ini yang mendapatkan ancaman ayat ini. Kalau orang yang sholat tetapi tidak menyempurnakan syarat rukunnya, diancam dengan neraka wel. Apalagi orang yang tidak sholat sama sekali. Nanti di neraka banyak orang-orang yang tidak sholat itu ditegur oleh para malaikat. Ma salakakum fi saqar? Kenapa kalian umat Islam, kalian Muslim, kenapa kalian baca la ilaha illallah, ahli la ilaha, tapi kenapa kalian berada di neraka? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kita semua ini dulunya enggak sholat, tarikus sholat, sehingga masuk neraka. Ini diantaranya ayat yang menyatakan bahwa orang yang tidak sholat itu diancam ya dengan neraka. Rasulullah SAW pernah satu kali duduk dengan para sahabat. Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minasyaqiyil mahrum, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari orang yang celaka dan tidak mendapatkan rahmat Allah. Sahabat bertanya, siapa itu orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah, yang celaka ya Rasulullah? Dijawab dengan satu kata oleh Rasulullah, tarikus shalah, yaitu orang yang tidak salat. Lebih sempurna lagi apabila kita tidak menjalankan salat lima waktu ini, kita jalankan dengan berjamaah. Lebih afdal lagi apabila jamaah kita ini kita berjamaah di masjid-masjid, di langgar-langgar masjid-masjid berjamaah. Jadi bukan hanya berjamaah saja, tapi dia lakukan jamaah itu di masjid ini, lebih afdal lagi, lebih mulia lagi, pahalanya lebih agung lagi. Karena Rasulullah SAW seumur hidupnya tidak pernah salat kecuali berjamaah, dan tidak pernah salat kecuali dengan
di masjid dan tidak pernah salat kecuali dengan para sahabat. Para sahabat juga demikian, tidak menjalankan salat kecuali berjamaah, tidak berjamaah kecuali berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya apa itu perlu kita amalkan, kita kerjakan agar kita menjadi hamba-hambanya, hamba-hamba Allah yang dicintai olehnya. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma fa'alna ma'alam wa sifah ma yadurna. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban. Fadlika judika karamika ya arhamar rahimin. اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا واهدنا إنما هي رضاك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.